Baik, terima kasih Mira. Shalom bagi kita semua. Shalom, Pak Pendeta. Amin. Iya, shalom, share. Puji Tuhan, ini satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dan saya tentu juga berterima kasih untuk saudara-saudari semua, umat-umat Tuhan yang sudah mendedikasikan waktu ini dengan Tuhan Yesus. Satu sukacita bagi saya ketika saya bisa bangun subuh dan merenungkan cinta Tuhan. Dan saya melihat di sini ada kurang lebih 28 partisipan yang sudah memberikan waktu ini bagi Tuhan. Untuk itu, sebelum kita datang pada pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Di saat teduh kami umat-Mu datang berhubungan dengan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Bertahtalah dalam hati kami, ya Yesus. Izinkan kami memahami firman. Hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman ini. Biarlah Engkau sembunyikan di balik bayang salib Tuhan. Taklukkan hamba-Mu Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu yang ditinggikan dinyatakan di tengah-tengah umat yang Engkau kasihi ini. Yang mana oleh darah-Mu mereka ditebus. Tuhan, inilah kami. Biarlah waktu yang indah ini hanya nama Yesus yang ditinggikan. Bukakanlah telinga kami untuk mendengar firman, mata kami untuk melihat kenyataan, pikiran kami untuk menerima segala kebaikan dari firman yang boleh kami peroleh hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, pada saat ini kita sama-sama boleh membuka dalam kitab Wahyu. Dan saya bukan membahas Wahyu secara spesifik di dalam cerita nubuatan, seperti pada umumnya ya, menghitung-hitung dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang saya pikir perlu kita ketahui dari uh, persiapan atau penyampaian kitab Wahyu ini. Pada pagi hari ini, saya ingin kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-16. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-16 bunyinya demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Di ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita berhenti sampai di situ. Sedikit saya melihat, kita semua melihat keseluruhan dari konteks ayat perikop ini.
Ini adalah perikop mengenai binatang yang keluar dari dalam bumi. Yang kalau saudara perhatikan di sana, dia berbicara seperti seekor naga. Di ayat 11 kita mulai. Katanya ini seekor binatang yang seperti anak domba, dan di dalam konteks Alkitab anak domba kita tahu sama semua di sini ya. Anak domba ini melambangkan Yesus biasanya. Jadi kalau dia bilang sama seperti berarti serupa dengan karakter Kristus. Tapi bicaranya seperti seekor naga atau ular. Dan kita tahu dalam cerita Alkitab, dalam kitab Kejadian, bicara seekor ular itu berbicara penipuan. Dan perhatikan di sini umat Tuhan, aktivitas dari binatang ini penuh dengan penipuan dan dia mencoba untuk mengambil hal-hal yang serupa dengan peristiwa-peristiwa yang dilakukan Tuhan. Seperti contoh, menurunkan api dari langit. Oke, Wahyu pasal 13, dimulai dari ayat 11 saya baca tadi. Dan ini contoh. Minta maaf tadi ada pertanyaan ya. Menurunkan api dari langit. Dia memanipulasi peristiwa sama seperti dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus waktu hari Pentakosta, di mana Roh itu seperti lidah-lidah api. Jadi dia menggunakan bahasa yang sama, dan ini yang kita ketahui. Dia sementara memanipulasi semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia menyesatkan. Dan di ayat 15, dia memberikan kuasa kepada patung, atau dalam bahasa Inggris dia gunakan kata image atau gambar, menghidupkan sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Tapi di dalam cara penulisan, di dalam keterangan ini, seolah-olah dia sementara melakukan sama dengan peristiwa penciptaan. Jadi kalau perhatikan di sini, setiap tindakan binatang ini, dia memanipulasi semua pekerjaan Tuhan. Dan lebih unik di ayat 16 sebagai ayat inti kita, dia mengambil keterangan di sana sama persis dengan apa yang dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8. Mari kita buka bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 8. Mungkin saya bisa, supaya kita lebih sedikit aktif di sini, ada yang boleh membantu saya membacanya. Berapa set? Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-8. Aduh. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8. Iya. Ulangan pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 katakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Terima kasih. Perhatikan, Siap, Sir. dia menggunakan konsep utama dari orang Israel dengan apa yang disebut dengan Syama. Ulangan pasal 6 itu yang dikenal dengan Syama itu yang dimulai dengan
ayat keempat, dengarlah hai orang Israel, Syama. Dan di dalam konteks pasal 6 dari kitab Ulangan, ketika ayat yang ke-8 tadi muncul, dia sementara ingin supaya umatnya mengikat satu perjanjian yang ditulis di dalam pasal 6 ayat 4 Syama dimulai, dengar orang Israel, Tuhan Allah itu kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Wahyu pasal 13, dia meniru cara yang sama. Saudara perhatikan ini. Dengan kata lain, kalau umat Allah mengikat satu perjanjian dengan Allah, dan perjanjian itu diikat menjadi tanda di dahi, tanda di tangan, sebagai satu pernyataan bahwa engkau mengasihi Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Wahyu pasal 13 yang akan dilakukan binatang itu sebaliknya. Segenap jiwa dengan dunia ini. Coba tolong baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan, 15. janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Akan pernah mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, raga, semuanya, kalau ada satu titik saja engkau mengasihi dunia. Kalau engkau lebih mengutamakan pekerjaan, mendapatkan uang dibanding mengasihi Allah, pekerjaan itu telah menjadi Tuhanmu. Dan itu yang dibuat oleh binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Ingat, dan saya percaya pekerjaan ini sementara dilakukan. Bagaimana setiap orang akan ditarik, dialihkan dari kasih kepada Allah. Makanya perhatikan di dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 24, ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan di sana. Matius pasal 22 pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ini adalah peristiwa ketika terjadi perdebatan antara orang Farisi dengan Yesus. Jadi tadinya dengan orang Saduki. Namun orang Farisi lihat orang Saduki sudah tidak dapat melawan dia. Mereka mencobai Tuhan dengan pertanyaan begini. Di ayat yang ke-35. Kita mulai. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya dan mencobai Yesus. Cobai dia. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya kalau kita berpikir sederhana, mungkin kalau saya ya, ditanya mana yang paling penting di hukum Taurat, ya saya akan katakan 10 hukum. Itu yang akan saya katakan. Tapi Yesus tidak menjawab demikian. Dia katakan,
Jawaban Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang utama dan yang pertama. Dan perhatikan hukum yang kedua. Ini filsafat berpikir dari cara Yesus menjelaskan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya, kalau kita mengasihi orang lain melebihi kasih diri, di mana kasih diri sendiri? Ada nggak kita mengasihi diri lagi? Sekarang contoh, saya suka sekali HP ini. Saya senang sekali dengan HP ini. Namun ketika Tuhan katakan, berikan kepada orang lain, saya harus memberikan sesuatu yang paling saya sukai. Dengan kata lain, saya sudah tidak lagi mencintai diri saya. Itu kan maksud Tuhan. Kasih orang lain sama seperti diri sendiri. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan pengertiannya, saudara tidak ada waktu lagi mencintai diri. Karena semua yang saudara kasih di dalam diri itu untuk orang lain. Yang terbaik saudara mau untuk diri itu untuk orang lain. Di mana kasih diri sendiri? Tidak ada lagi. Saudara suka makan pizza, dan di situ ada pizza dan ubi. Kesukaan saudara pizza, setelah orang pengemis datang dan minta, saudara tidak akan kasih ubi sama dia. Kalau saudara paling cinta pizza, pizza yang saudara kasih, bukan ubi. Saudara makan yang ubi, yang saudara tidak mau. Saudara lihat, cinta kepada diri tidak ada lagi. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan itu hukum pertama dan utama. Dan datang kepada cinta kepada diri sudah tidak ada. Dengan kata lain, ini yang disebut dengan totally surrender. You are nothing. Dan hanya dengan rumus ini yang Yesus nyatakan dalam Matius pasal 22, kita dapat mengalahkan pekerjaan binatang yang kedua di dalam kitab Wahyu ini. Kita akan berpikir bagaimana caranya. Kalau kita mundur di dalam pasal 3 dari kitab Wahyu, sehubungan dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat terakhir di dalam simbolik dikatakan. Dijelaskan secara simbolik mengenai jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia, adalah jemaat yang akan menghadapi hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka yang akan menjadi saksi terhadap itu. Dan perhatikan, saudara, umat Tuhan. Rumus yang Tuhan berikan, obat yang Tuhan berikan kepada Laodikia adalah beli daripadaku. Di dalam perlambangan kata beli daripadaku, dan itu bahasa yang sama yang digunakan Wahyu pasal 13. Mereka yang tidak punya tanda itu tidak akan membeli dan menjual. Di dalam konteks Alkitab, untuk kata beli, menjual, atau bisnis, pekerjaan, merchandise, dan sebagainya, sebagai satu contoh, coba buka dengan saya dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel Yeskel berapa, Sir? Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-16. Yeskel pasal 28 ayatnya yang ke-16 katakan, waduh, ayatnya yang ke-16 katakan, dan Ya. denganmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Terima kasih. Perhatikan di sana, ini menceritakan mengenai kejatuhan setan yang disebut dengan Lucifer. Dia katakan, dosa Lucifer ini dengan dagangmu yang besar. Saya mau tanya, pernah Lucifer buka warung atau toko di sorga?
Sehingga dosanya karena buka warung atau buka toko. Apa maksudnya ini? Yang dimaksudkan dagangmu yang besar. Dia mengalihkan sistem penyembahan kepada dirinya. Dia coba untuk menarik sistem penyembahan kepada dia. Jadi kalau Alkitab bicara mengenai perdagangan, jual beli sama dengan Wahyu pasal 3. Beli daripadaku, kata Tuhan. Ini menarik penyembahan. Sama dengan di dalam Wahyu pasal 13. Yang tidak punya tanda tidak akan jual beli. Artinya mereka tidak akan mengadakan penyembahan kecuali tanda binatang itu ada dengan mereka. Cinta akan dunia harus ada dengan mereka. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Wahyu pasal 13 sementara menarik penyembahan dari penyembahan Allah kepada penyembahan di atas dunia ini. Penyembahan kepada binatang. Ini bukan sifat penyembahan secara harafiah yang seperti kita perhatikan orang kafir menyembah patung atau menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Mungkin kalau saudara sudah jadi Kristen, saudara tidak akan tersentuh dengan hal itu. Ketika ada panggilan, ayo kita menyembah patung, ada nggak saudara mau ikut? Tidak ada. Tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lain, yang tidak secara harafiah kita jelas melihat penyembahan itu. Tetapi ketika kita melihat secara konteks, dia sementara menarik cara berpikir kita untuk mencintai dunia ini. Dan ingat, dunia ini adalah musuh Allah. Itulah mengapa 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan tadi. Kita tidak akan memiliki kasih kepada Allah. Artinya penyembahan kita kepada Tuhan tidak akan sempurna kalau masih ada cinta kita terhadap kehormatan dunia ini. Kalau masih ada satu titik cinta kita terhadap dunia ini, kita tidak akan layak bagi surga. Tuhan inginkan supaya segenap jiwa itu di dalam konsep ketergantungan kita kepada Tuhan. Seluruh isi hukum Taurat, kata Yesus, bergantung kepada prinsip itu. Kita bukan hanya melakukan jangan mencuri, jangan membunuh, dan jangan berzina dan sebagainya. Ingat, kalau kita hanya bergantung di dalam ciri moral hukum itu, apa bedanya dengan orang ateis yang tidak kenal Tuhan? Mereka juga tahu jangan berzina, mereka tahu jangan mencuri, mereka tahu jangan membunuh. Tetapi bagi kita umat Tuhan, orang Kristen, kita dipanggil. Bukan hanya kepada moralitasnya itu saja. Tetapi di mana otoritas Kristus berada dengan kita, dan otoritas Kristus itu hanya bergantung kepada cinta kita sepenuhnya kepadanya. Dan bagaimana kita menggantungkan segenap hati kita kepadanya. Di sana otoritas Kristus itu ada. Setan menyerang bukan masalah moral lagi. Tapi bukan berarti tidak perlu moral. Tapi bukan di situ lagi dia konteksnya. Tapi dia mencari di mana ada otoritas Kristus. Di mana kuasa moral itu disertai dengan otoritas kuasa Allah. Kita melakukan hukum Tuhan. Kita tidak membunuh, tidak mencuri. Karena betul-betul kita mencintai Tuhan kita. Kita melakukan semua moral itu karena cinta kita kepada Tuhan. Sudah lihat? Jadi bukan hanya bergantung kepada moral itu saja. Tapi di mana otoritas Tuhan itu. Kita mencintai Dia dengan segenap hati. Jadi umat Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah putus satu kali pun. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita dambakan, apapun yang kita renung-renungkan, lebih seringlah merenungkan kasih Yesus dalam hidupmu. Lebih sering pikirkan itu. Jangan kita pusing memikirkan jabatan, kehormatan, keuangan, dan sebagainya. Ajak pikiran itu untuk lebih mencintai Tuhan. Merasakan dan berpengalaman dengan Tuhan. Dalam satu hari,
ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, kita akan terpesona dengan cintanya. Dan Tuhan katakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan setia dalam perkara besar. Dan saudara akan lihat, besok, hari ini saudara terpikat dengan cintanya, karena engkau mendekatkan diri dengan dia senantiasa. Dalam pekerjaanmu, setiap engkau mengetik komputer mungkin, atau melakukan satu catatan, mencatat dengan tanganmu, atau mencangkul di ladang, membawa ojek, atau apapun jabatanmu, pekerjaanmu. Engkau lakukan itu penuh dengan doa, Tuhan, aku mencintaimu. Aku melakukan semua kebaikan ini karena engkau. Aku tidak mau mempermalukan engkau, Tuhan. Tolong saya. Dan engkau melakukan itu, dan ketika engkau melihat bagaimana semua pekerjaanmu itu selesai dengan baik, dan engkau mengucap syukur dengan Tuhan, dan engkau merasakan, wow, ternyata dengan Yesus itu tidak ada duanya. Besok Tuhan akan lakukan hal yang lebih besar lagi. Dan besok lagi, lebih besar lagi. Sampai setiap hari kehidupanmu akan dibawa di dalam keserupaan dengan Dia. Dan setiap tingkah lakumu, setiap ucapanmu, setiap angan-angan hatimu akan terbentuk apa yang disebut dengan kasih kepada Allah dengan segenap hatimu. Sehingga dunia ini tidak akan ada kuasa lagi untuk memikat dirimu kemana engkau akan dibawanya. Pekerjaan ini, saudara, bukan pekerjaan 1-2 hari. Ini adalah pekerjaan seumur hidup. Ini yang disebut dengan progressive work. Pekerjaan tidak henti-henti. Yang Paulus katakan, engkau akan bertumbuh ke arah Kristus dan semakin serupa dengan Dia. Dan biarlah ini menjadi doa saudara dan saya. Doa kita semua. Dan ini yang menjadi kewajiban yang terutama bagi kita semua. Dengan harapan, ketika Tuhan datang, semakin sempurna kedekatan kita dengan Dia. Dan kerinduan kita akan semakin erat kepada Yesus. Akhirnya doa kita akan seperti ini. Tuhan, aku rindu bertemu dengan. Datanglah segera. Dan itu kerinduan Tuhan yang paling besar. Bertemu dengan saudara dan saya yang sudah lama hilang dari hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta, Pak Pendeta. Amin, terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan Pak Pendeta. Kiranya menuntun kita untuk lebih mengasihi Tuhan dalam satu hari ini. Kita boleh lebih memikirkan Tuhan Yesus dan juga merenung-renungkan Tuhan Yesus selalu. Cinta kasih-Nya bagi kita, tuntunan dan pimpinannya bagi kita semua. Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi ini yang menguatkan kita bersama. Shalom juga buat Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang baru bergabung. Mohon maaf jika ada nama yang belum di-rename, mungkin boleh di-rename agar kita boleh mengenal juga, boleh mendoakan bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini mari kita persiapkan diri kita untuk akan ada dalam persekutuan doa bersama. Dan sebelum kita berdoa, jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan, sambil kita merefleksikan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Mari kita kembali memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.